Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasiha Konitati. Saya dari kelas HKI 5D NIM 192121137. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hukum dengan pendekatan antara hukum dan masyarakat milik Max Weber. Yang pertama yaitu hukum menurut Max Weber. Yang pertama mengenai cakupan berkenaan dengan norma-norma hukum maupun dengan peranata-peranata hukum yang mengatur tingkah laku yang sangat berarti bagi para pelaku hukum. Yang kedua yaitu definisi. Definisi dari hukum menurut Max Weber yaitu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikombinasikan dengan konsensus dan penggunaan paksaan. Definisi lain dari hukum menurut Max Weber yaitu kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu dan merupakan jaminan melalui suatu perlengkapan pemaksa. Selanjutnya yaitu unsur dalam hukum. Maksudnya yaitu unsur-unsur apa yang bisa menjadikan sesuatu itu menjadi sebuah hukum. Yang pertama adanya beberapa langkah-langkah kesepakatan. Yang kedua suatu persetujuan yang dipertahankan secara sangat mendalam tentang prosedur dan proses melalui apa yang dibuat oleh hukum. Yang ketiga yaitu adanya pelaksanaan melalui organisasi kekuasaan negara. Nah, ciri khas dari definisi hukum menurut Max Weber yaitu yang pertama adanya konsensus, yang kedua adanya paksaan. Kita ambil contoh pengaplikasian dari definisi Max Weber di dalam suatu pernikahan. Bagaimana penerapan dari definisi hukum milik Max Weber itu di dalam aplikasi pernikahan? Yang pertama yaitu adanya konsensus dari masyarakat sendiri, di mana adanya perbedaan antara peranan yang dimainkan oleh seorang pria jika dia adalah pegawai kantoran dan seorang wanita yang sebagai bidan. Jika mereka menikah, maka akan menimbulkan konsensus antara suami dan istri. Seperti apa? Yaitu kesepakatan mengenai hak dan kewajiban setelah terjadi pernikahan. Jadi nanti ada kesepakatan antara suami dan istri setelah menjalin pernikahan. Yang ketiga itu adanya paksaan. Paksaan yang seperti apa? Yaitu jika suami yang melalaikan hak istri dan meninggalkan kewajibannya, maka akan mendapatkan hukuman maupun sanksi atas tindakan yang dilakukan suami tersebut, yaitu melanggar hak dan kewajiban. Begitu pula dengan istri yang akan mendapatkan hukuman jika ia melanggar hak dan kewajibannya. Lalu selanjutnya itu hukum dengan kehidupan sosial. Dibagi menjadi dua, yaitu asosiasi sukarela dan asosiasi tidak sukarela. Apa sih asosiasi sukarela? Yaitu suatu perkumpulan di mana seorang masuk ke dalam perkumpulan itu dengan sukarela dan otomatis akan mengikuti aturan di dalam perkumpulan yang diikuti secara sukarela tersebut. Jadi atas dasar sukarela. Apa sih contohnya? Contohnya itu mengikuti organisasi PMII atau menjadi anggota partai politik Demokrat. Itu salah satu beberapa contohnya. Selanjutnya itu asosiasi tidak sukarela, yaitu di mana seseorang dimasukkan ke dalam suatu komunitas hukum dan bukan sekedar sebagai status keanggotaan belaka, di mana ia tidak secara sukarela masuk, tetapi subjek hukumnya meliputi lokasi serta sifat aktivitas seseorang. Contohnya seperti apa? Yaitu ketika WNA yang berlibur ke Indonesia memarkirkan kendaraannya di tempat yang dilarang, maka ia akan dikenakan sanksi hukum, baik itu yang melakukan adalah orang Indonesia ataupun orang luar negeri. Yang kedua yaitu melakukan pembunuhan. Pembunuhan ini terjadi karena aktivitasnya, sehingga orang tersebut mendapat sanksi dan hukuman. Sekian dari penjelasan saya mengenai konsep hukum Max Weber. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.